Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Di tengah-tengah kehidupan kita bersyukur, kita berterima kasih atas perlindungan, penyertaan, cinta dan sayang Tuhan Yesus yang hebat dan ajaib, yang selalu ada, menuntun, menyertai, memelihara kehidupan kita lewat kuasa kebangkitannya. Sebagai orang percaya di tengah-tengah kehidupan ini, begitu banyak persoalan, begitu banyak masalah, begitu banyak pergumulan yang kita hadapi. Kadangkala di tengah berbagai pergumulan, di tengah berbagai masalah, tantangan yang kita hadapi, kita mulai resah, bimbang, kecewa, dan putus asa. Dalam penyebaran COVID-19 atau virus corona ini, mungkin ada yang bertanya, kapan kita ke sekolah dalam proses belajar mengajar? Kapan kita ke ibadah unit, sektor, atau ke ibadah di rumah Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan Yesus? Semuanya itu terjawab hanya di dalam Yesus yang mati dan bangkit, yang selalu ada menolong dan menyertai kehidupan kita. Dalam Yeremia 29 ayat 11, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Dalam Roma 8 juga katakan, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus hari ini, sesuai pembacaan firman Tuhan dari materi Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku, terambil dari Matius 28 ayat 11 sampai ayat 15, di mana peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus diceritakan oleh para prajurit, oleh serdadu-serdadu dan penjaga kubur Yesus ke mahkamah agama. Kalau kita baca dalam Matius 27 ayat 54, Lukas 15 ayat 39, dan Matius 28, para prajurit, serdadu-serdadu maupun penjaga kubur Yesus, mereka melihat gempa bumi, tabir bait Allah yang terbelah, batu yang terguling, kubur kosong. Mereka sangat ketakutan. Mereka sangat ketakutan karena mereka berhadapan dengan kemuliaan Allah. Mereka ketakutan karena mereka berhadapan dengan kekudusan Allah. Mereka menyaksikan peristiwa kebangkitan Yesus dan mereka menceritakan itu kepada mahkamah agama. Tapi apa yang terjadi ketika mereka berhadapan dengan mahkamah agama? Mahkamah agama tidak menginginkan tentang kebangkitan Yesus itu diberitakan. Mereka dipengaruhi dengan paksa untuk menerima sejumlah uang atau sogok. Para prajurit, penjaga kubur harus menyebarkan berita bohong, hoaks, bahwa Yesus tidak bangkit. Murid-muridnya mencuri mayatnya ketika mereka tidur. Jemaat yang diberkati Tuhan, uang sogok, uang suap telah melicinkan niat dusta mahkamah agama untuk mempengaruhi para serdadu atau prajurit atau penjaga kubur Yesus. Uang suap atau sogok membuat
para prajurit atau serdadu melupakan begitu saja pengalaman berharga, pengalaman sakral di sekitar peristiwa salib dan peristiwa kebangkitan Kristus. Uang suap membutahkan mata para prajurit atau serdadu, dan mereka memutarbalikan perkara-perkara yang benar menjadi perkara-perkara yang tidak benar. Jemaat yang diberkati Tuhan, tokoh mahkamah agama pun tidak menunjukkan kapasitasnya sebagai lembaga yang seharusnya berkata benar terhadap yang benar dan tidak terhadap yang tidak. Mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah. Mereka melanggar Taurat Allah. Jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu. Tetapi mereka melakukan itu. Pemimpin-pemimpin agama melakukan itu di tengah-tengah kehidupan mereka. Namun, kebenaran kebangkitan Yesus tidak dapat dibayar. Kebangkitan Kristus tidak dapat dibeli dengan uang. Jemaat yang diberkati Tuhan, dewasa kini, hampir semua kehidupan telah dikotori oleh uang sogok, oleh uang suap, untuk melakukan dusta demi kepentingan tertentu. Menghadapi kenyataan atau realitas seperti ini, sebagai orang-orang yang beriman kepada Yesus yang bangkit, pastikanlah bahwa diri kita tidak menjadi instrumen, diri kita tidak menjadi alat suap, alat sogok untuk sebuah kedustaan, untuk sebuah kebohongan dalam menggumuli panggilan dan pekerjaan kita. Lewat tema minggu ini, iman kebangkitan melawan dusta. Sebagai orang percaya, kerjakanlah tugas dan tanggung jawab kita dengan benar, dengan jujur, dengan adil, bukan sebaliknya dengan dusta dan bohong. Karena kita percaya Yesus yang bangkit, yang kita imani adalah Yesus yang jujur, Yesus yang benar, Yesus yang adil, Yesus yang suci. Oleh sebab itu, lawanlah dusta, bertekunlah dalam kebenaran. Dan apapun yang kita alami dalam hidup ini, berbagai pergumulan, persoalan, penderitaan, sakit apapun, hari ini kita percaya bersama dengan Yesus yang bangkit, ada pertolongan, ada kesembuhan bersama dengan Yesus yang bangkit, ada keselamatan. Lewat Kristus yang bangkit itulah kita mau terus memberitakan yang benar tentang Yesus yang bangkit dalam seluruh kehidupan kita, menjadi berkat bagi Tuhan dan sesama. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita.